Selamat siang. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang. Baik, baik, ternyata banyak juga ya yang dari di luar Garut ya yang bergabung pada siang hari ini. Baik, kita masih tunggu untuk beberapa uh, yang mau join juga hari ini. Baik, kita mulai aja kalau gitu sesi untuk workshop pada hari ini ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain buat join. Baik, selamat siang semuanya. Sampurasun untuk warga Garut dan juga beberapa teman yang lain yang ada di luar Garut ya, yang join pada siang hari ini. Perkenalkan saya dengan Lisa yang akan memandu sesi workshop pada hari ini. Baik, pada kesempatan ini uh, kami dari Book Ending juga berterima kasih juga dengan Bapak Indra yang sudah membantu tim Book Ending untuk bisa kenalan dengan teman-teman yang ada di Garut, Garut area tentunya ya. Baik, ditunggu sebentar. Di sesi workshop pada siang hari ini, kita akan membahas tentang beberapa tips apa saja yang bisa kita lakukan untuk dapat meningkatkan revenue hotel tentunya melalui online distribution. Berbicara tentang sales and marketing, tentunya setiap properti juga mempunyai harapan yang sama ya, untuk meningkatkan penjualan terlebih di era digital yang syarat akan persaingan dan perkembangan yang sangat cepat. Baik, pertanyaannya adalah kira-kira tips dan trik apa saja yang bisa kita kembangkan dan seperti apa market update dari beberapa sektor industri perhotelan pada kesempatan ini kita semua akan membahas tips dan trik dan beberapa faktor tersebut oleh beberapa narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Johannes Marbun, product development kami. Beliau adalah salah satu senior di dunia online distribution tentunya. Dan juga Bapak Reza Novanta, beliau ada support leader kami yang akan membantu dalam sesi Q&A pada siang hari ini. Dan juga Bapak Angga Gani, beliau adalah sales and marketing representative kami yang in charge untuk area Jawa Barat. Baik, di sesi ini akan tersedia di 30 menit ya. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab dan juga door prize spesial dari Book and Link untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin bisa dilanjut Bapak langsung saja dengan Bapak Johannes Marbun untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini. Ya, thank you Ja. Boleh dilangsungkan di slide selanjutnya Ja. Ya. Oke, jadi salam kenal ke semua teman-teman hotel yang ada di sini. Saya terakhir kali di hotel itu 2 tahun yang lalu. Mungkin sedikit perkenalannya saja bahwa saya itu bekas salah satu hotel di Seminyak. Saya bertanggung jawab untuk masalah online distribution. Jadi untuk yang slide paling pertama kali ini kita ingin memperkenalkan Indonesia Tourism Market Update. Jadi saat ini Book and Link sedang bekerja dengan Kemenparekraf, jadi ya kita mendapatkan data yang lebih aktual saat ini. Jadi ini bisa kita lihat adanya pergerakan perjalanan wisatawan Nusantara ya, itu kurang lebih 1,4 miliar. Mungkin ada teman yang sedang ada di Solo yang saat ini bisa tahu juga di Solo itu ada, kalau saya tidak salah ada miladnya Muhammadiyah, itu mereka sudah mengenerate kurang lebih 2,6 juta perjalanan
wisatawan Nusantara itu diambil dari mulai kereta api, pesawat hingga busnya seperti itu. Jadi dari Kemenparekraf sendiri tahun 2023 ini sudah akan meningkatkan wisatawan mancanegara juga di angka 3,5 juta sampai 7,4 juta. Ini akan tersebar di seluruh Indonesia. Berarti ada perspektifnya itu di daerah Sumatera, terlebih Sumatera Utara dan Sumatera Barat, juga termasuk Bintan dan Riau juga. Terus ada juga beberapa program untuk di daerah Jawa Tengah, beberapa program juga ada di Jawa Timur, Bali, Lombok itu sudah umum banget. Terus ada juga development yang saat ini sedang dibincangkan itu untuk daerah Labuan Bajo dan Indonesia Timur. Terus yang kedua itu trending staycation itu saat ini memang sangat tinggi sekali. Jadi itu staycation itu kebanyakan justru terjadi itu saat ini adalah tamu yang di dalam kota asalnya. Jadi contohnya di Solo, dia tuh menginap di hotel yang ada di dalam Solo juga. Jadi dia tidak pergi keluar dari Solo. Jadi ada juga trending yang seperti itu, kayak gitu. Mereka hanya menginap untuk di weekend, atau kalau misalnya hotelnya sedang ada promo, mereka akan menginap di tanggal periode promo tersebut. Terus trending work from hotel, ya ini yang kejadian saat ini sama saya. Jadi ini saya saat ini sedang bekerja di salah satu hotel Jadi webinar ini sedang di casting dari salah satu hotel seperti itu. Terus adanya peningkatan acara MICE, dan ini bisa kita tahu ini bisa berlipat ganda hampir 200% compare dari 2 tahun lamanya dari setelah pandemi terjadi. Itu saja untuk Indonesia Tourism Market Update-nya. Mungkin bisa dilanjutin, Ja. Jadi salah satu tantangan yang kita lihat di dalam Bookending itu adalah teman-teman yang di luar dari Bali, Lombok, area kayak gitu, yang bukan concern di pariwisata itu biasanya agak sedikit tidak begitu fokus untuk distribusi online, sehingga informasi mengenai distribusi online ini tidak begitu dipahami ya. Jadi di sini di-share bahwa distribusi online itu rata-rata bekerja atas komisi. Jadi ada juga yang bekerja secara harga net, tapi itu biasanya berdasarkan pembicaraan terlebih dahulu dengan partner distribusinya. Tapi pada umumnya mereka bekerja atas komisi. Berapa besar komisinya? Nah, ini juga agak sedikit rancu karena banyaknya platform distribusi online saat ini, contohnya kayak Booking.com, Traveloka, Pegi, mereka ini memiliki kebijakan komisi yang sangat berbeda. Antar satu sama lainnya itu sangat berbeda banget. Terus yang kedua, untuk distribusi online, hotel bertanggung jawab atas harga dan ketersediaan kamar. Nah, ini menjadi sedikit challenging ya, apalagi kalau misalnya hotelnya sudah di atas 100 kamar, terus dia punya 5 partner platform online distribusinya. Jadi ini sedikit challenging sama mereka untuk mengupdate harga, terus ketersediaan kamar. Di sini biasanya sih kejadiannya itu adalah overbooking atau gimana segala macam, dan ini bisa membuat review hotel itu menjadi jelek. Terus pemesanan secara real time, ya ini salah satu keunggulan distribusi online. Jadi bisa saja tamu Anda itu sudah ada di depan hotel, itu bisa langsung memesan kamar saat itu juga. Jadi proses reservasi itu dibuat lebih sesimpel mungkin, karena mereka sudah, biasanya sekarang ini customer itu kan sudah ada, kalau mereka pakai Android, mereka biasanya sudah punya Google profile-nya, itu sudah ada nama, nomor telepon mereka, jadi itu mereka bisa sangat cepat banget untuk pemesanan. Terus yang keempat adalah untuk pembayaran, ya itu sudah digaransi oleh online travel agent saat ini untuk yang distribusi online-nya. Jadi itu balik lagi sih sebenarnya dari kebijakan pembicaraan di awal sebelum berpartner dengan partner distribusi online. Bisa dilanjutkan, Ja? Nah, jadi seperti yang saya bilangin seperti tadi, keuntungan distribusi online itu pembayaran yang terjamin. Ada beberapa yang saya dapatkan itu ada beberapa challenging. Mungkin kalau ada yang pakai Traveloka di sini pembayarannya ada yang sebagian itu memakai memakai bank transfer. Jadi ditentukan satu tanggal tertentu baru akan ditransfer.
seperti itu. Tapi ada juga sistem distribusi online ini membuat Anda bisa menerima, contohnya itu virtual credit card namanya. Jadi Anda bisa menerima bookingan dari Traveloka, itu bisa minta pembayaran diganti VCC aja. Jadi virtual credit card ini gunanya pembayaran ini sudah digaransi, apalagi kalau dia misalnya non-refundable. Jadi ini sudah digaransi, sudah di-cut komisi, jadi sudah bisa diterima net, seperti itu. Jadi itu betul-betul sebuah keuntungan ya, kayak gitu, karena bisa mendapatkan uang ketika tanggal check-in. Atau ya biasanya sih pada saat tanggal check-in, itu baru kartu virtual credit card-nya diaktifkan. Terus memiliki visibilitas online ini juga sangat penting sekali. Jadi ada beberapa hotel itu yang memang kita temuin itu saat ini, mereka itu visibilitas online itu sangat minim sekali, kayak gitu. Bahkan hanya ada di online travel agent tertentu, tapi itu juga hanya karena diajak, jadi bukan karena mereka ingin. Tapi memiliki visibilitas online ini, saya yakin Bapak Ibu sekarang ini sudah memiliki smartphone, jadi kalau misalnya mau liburan atau apa, pasti tinggal searching aja sih di Google, kayak gitu. Terus penambahan jalur pendapatan, ya, jadi selama ini hotel mungkin hanya terpikir menjual hanya melalui kamar saja, tapi ternyata tidak juga. Kalau misalnya memakai booking engine yang tepat untuk jalur pemesanannya, jadi di situ bisa menjual beraneka macam. Kalau dari studi kasus yang kita ambil dari Bookenlink, ada beberapa hotel yang memakai booking engine-nya kita itu malah justru menjual paket wedding, seperti itu. Ada juga yang beberapa itu menjual kayak additional, kayak candlelight dinner, jadi mereka menargetkan orang-orang yang di luar hotelnya mereka, seperti itu. Nah, paling terakhir itu pemesanan lebih gampang, ya, karena dengan distribusi online itu seperti tadi saya bilang, ada Google Profile, ada Apple Profile, seperti itu. Jadi semua data itu sudah ada. Itu cuma tinggal, benar-benar sangat gampang sekali, cuma tinggal one click seperti itu, dan mereka sudah memesan kamar di tempatnya Anda. Seperti itu. Next ya. Tapi tetap ada kelemahannya. Nah, seperti saya bilang, nomor pertama itu banyaknya distribusi online platformnya, contohnya kayak Booking.com, Pegi, Traveloka, bahkan Hotel A dan Hotel B di dalam satu area itu bisa apa ya? Bisa memiliki kebijakan yang berbeda untuk di satu platform distribusi online. Seperti itu. Dan challenging-nya itu kalau misalnya menargetkan hanya tamu domestik, wisatawan Nusantara, seperti saya bilang tadi, kita aja sudah punya yang 4 key player ya, ada tiket.com, ada Pegi, ada Traveloka, terus ada satu lagi sih sebenarnya dari MG Bitbank ya, kayak gitu. Ini paling common ini yang dipakai ya saat ini untuk di wisatawan Nusantara. Jadi ini sudah menjadi sebuah challenge sendiri kayak gitu, dan ini kita masih ada beberapa platform sistem lain itu yang meminta koneksi ke Bookenlink, contohnya kayak liburanterus.com, rebahan.com, seperti itu juga. Tapi ya ini platform ini sangat banyak sekali, seperti itu. Terus nomor 2 itu hitungan komisi yang tidak jelas. Ini kenapa seperti itu? Sebetulnya dari awal agreement-nya sudah jelas ya, komisi itu contohnya ada yang 15%, ada yang 18%, ada yang 20%, kayak gitu. Cuma hotel kan agak sedikit ribet nih, apalagi karena kita ada mendapatkan salah satu perspektifnya kita juga di daerah Uluwatu. Jadi ini hotel ini agak sedikit unik, jadi contohnya Agoda meminta komisi ke dia itu 15%. Jadi dia markup harganya 15%, terus Booking.com minta komisi 18%, dia markup harganya 18%. Seperti itu. Dan dia melakukannya itu semuanya. Jadi agak sedikit aneh ya, seperti itu. Sementara mereka sih seharusnya bisa menghitungnya itu, membuat hitungan komisi itu menjadi satu saja untuk semuanya. Yang ketiga itu sulitnya mengerti sistem distribusi online. Yes, karena di sistem distribusi online itu agak sedikit aneh. Kalau mungkin kayak misalnya kayak Traveloka kayak gitu, oke, kita ngerti itu namanya B2C, business to customer. Jadi itu kayak seperti retail. Tapi kalau kita masuk ke dalam MG, contohnya dia jadinya B2B, business to business, dari hotel ke MG,
MG ke travel agent sub-nya dia. Tapi jangan salah, ada lagi konsep yang lebih rumit lagi, yaitu kayak punyanya hotel bed. Mereka itu B2B to C, kayak gitu. Bahkan bisa to B lagi baru to C. Jadi mereka akan mensubsidiary harganya kita itu sampai berakar kayak gitu. Jadi memang ini menjadi sebuah kelemahan di distribusi online. Jadi ada yang bilangin, waduh ini harganya udah nggak matching nih, harganya di bawah harga directnya kita. Nah ini harus bisa di maintain ya kayak gitu. Terus yang nomor 4 itu banyaknya sistem pembayaran digital. Nah kadang-kadang hotel kan pasti sudah banyak didatangin oleh para e-wallet kayak ShopeePay, GoPay kayak gitu. Jadi kan harus register satu persatu, itu kan lumayan ribet ya sebetulnya kayak gitu. Jadi sementara kalau kita tidak mengikuti sistem pembayaran digital ini, jadi distribusi online-nya kita ini kurang maksimal. Begitu sih kurang lebihnya. Next ya. Oke, jadi ini kita ambil SWOT-nya, SWOT analisisnya untuk online distribution. Ini mungkin jadi pertimbangan dari Bapak sama Bapak dan Ibu sekalian, mau join atau tidak sebenarnya, tapi masa depannya itu ya memang distribusi online sih untuk bisnisnya hotel. Jadi bisa dilihat di strength-nya ini adalah bisa meningkatkan revenue dengan penambahan channel. Jadi contohnya kalau Bapak saat ini masih bergabungnya cuma di tiket.com, mungkin dengan bergabung dengan platform distribusi online ini mungkin bisa lebih ekspansi ya ke channel yang berbeda lagi, bisa meraih ke marketnya Traveloka, ke Pegi-Pegi seperti itu, ke Agoda, ke Booking.com. Terus weakness-nya itu ya seperti saya bilang tadi, begitu tadi kita menambahkan channelnya kita, nah itu memerlukan teknologi ya biar efisien kayak gitu dari segi waktu dan biaya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya nih 100 kamar, 5 channel aja, itu pengalaman saya pribadi di tahun 2013 itu sebelum memakai teknologi online distribution, paling nggak saya membutuhkan waktu 2 jam sih mengerjakan hal itu gitu, harus mengupdate-nya itu, dan itu juga kalendernya palingan bisa saya update itu paling lama 6 bulan ke depan saja kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita memakai teknologi platform online distribution yang benar, yang baik, kita bisa saving cost a lot, kita bisa memanfaatkan waktu juga, bahkan hotel juga, kalau misalnya hotelnya kayak under 100 kamar juga tidak perlu sampai hiring orang yang khusus kayak untuk e-commerce atau gimana. Biasanya sih bisa dialihkan ke FOM juga atau ke reservasi aja untuk mengupdate. Terus opportunity untuk online distribution ini, jadi jangan hanya berpikir di platform online distribution kayak tadi seperti saya bilang di OTA, jangan hanya terpikir ke sana. Jadi saat ini juga teknologi akan berevolving terus kayak gitu saat ini. Jadi sudah bisa melakukan bookingan itu di Google Hotel seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu search nama hotelnya di Google, itu nanti akan biasanya muncul di sebelah kanan layar itu ada semacam kayak tab khusus kayak gitu, nanti akan muncul OTA yang berpartner dengan hotel Bapak Ibu. Terus itu biasanya sekarang udah ada teknologi yang membuat hotel kita bisa di-booking di dalamnya langsung. Seperti itu. Biasanya sih harus memakai booking engine juga. Dan ini sangat memudahkan ya, dan komisinya tidak ada komisi juga dari situ, sehingga Bapak Ibu bisa mengurangi spend untuk komisi ke OTA. Nah, untuk trade-nya sendiri itu ya memang industri travel ini sudah diramalkan akan berevolusi. Saat ini yang paling berevolusi itu adalah mengenai pembayaran memakai cryptocurrency. Jadi kalau Bapak Ibu ingin untuk bisa join, itu harus memikirkan baik-baik juga teknologi yang ya setidaknya harus affordable, terus bisa beradaptasi dengan teknologi yang paling terbaru seperti itu. Karena kalau sebagai hotel independen, challenging-nya itu adalah kita harus bersaing dengan hotel-hotel chain, baik yang lokal ataupun yang nasional, internasional. Mereka memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar untuk masalah teknologi
seperti itu. Jadi paling nggak Bapak Ibu bisa mempertimbangkan lebih lanjut lagi sebelum untuk bergabung di online distribution ini. Oke, begitu saja dari saya untuk pengenalan online distribution ini. Nanti kalau memang misalnya ada perlu bagaimana-bagaimana, saya akan share link meet-nya saya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa contacting saya directly, terutama untuk hotel yang sudah menjadi klien Booking.Link, kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai apa saja yang bisa akan kita generate dari hotel Bapak dan Ibu. Terima kasih. Silakan lanjut, Ja. Baik, halo Liza, bisa dilanjut? Ya, baik. Mungkin dari untuk produk sendiri untuk Booking.Link boleh dibantu Pak Angga untuk Baik. dikenalkan. Baik, terima kasih atas waktunya Liza. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Angga dari Booking.Link Hospitality Cloud Software. Di sini saya ingin menjelaskan sekilas. Kalau tadi Pak Johannes menjabarkan sangat-sangat sangat luas bagaimana peran dari online distribution itu seperti apa, impactful-nya seperti apa. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang familiar dengan channel manager atau ada juga yang ingin tahu channel manager, karena saya akan menjelaskan sekilas apa itu channel manager, keuntungan dari channel manager bagi pelaku bisnis perhotelan, dan juga plus minus properti yang menggunakan channel manager dan juga tidak menggunakan channel manager, karena untuk saat ini rasanya kita harus migrasi dari konvensional ke digital era, agar satu pesan yang kami ingin sampaikan bahwa saat ini kita harus work smart, saving time, dan juga grab more business. Itu pesan yang mungkin kita ingin sampaikan di webinar kali ini. Silahkan dilanjut, Liza. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah familiar apa itu channel manager, mungkin sudah paham apa itu channel manager. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum, di sini channel manager adalah suatu platform yang membantu Bapak Ibu untuk mengelola harga ke beberapa saluran distribusi atau OTA. Dan tentunya channel manager ini hadir sebagai one stop untuk mengelola jumlah kamar, total of room yang tersedia, dan juga pengaturan harga secara online dan juga real time dapat dilakukan di channel manager dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi revenue dan juga mengoptimalkan tingkat hunian di properti Bapak Ibu. Seperti itu, karena dilihat dari pergerakan industri pariwisata saat ini growing dari yang tadinya COVID-19 itu semua sudah bergerak berubah menjadi terbuka lebar, pariwisata sudah terbuka, dan hotel-hotel sekarang sudah banyak mendapatkan bisnis tentunya seperti itu. Silakan dilanjut, Liza. Lalu apa saja keuntungan dari channel manager bagi pelaku bisnis perhotelan? Tentunya sangat banyak sekali yang kami ingin sampaikan di sini adalah efisiensi waktu dan juga konsolidasi kamar yang sangat baik, dan tentunya harga jual yang sangat bisa termaintain oleh para pelaku bisnis perhotelan. Dan tentunya Anda mendapatkan gambaran umum bagaimana cara untuk mengatur harga di OTA dan tentunya merumuskan harga, dan akhirnya sampai dengan Anda tentukan harga yang pas untuk properti Bapak Ibu itu seperti apa. Inilah peran dan juga keuntungan dari channel manager bagi pelaku bisnis perhotelan. Tentunya seperti itu. Dilanjutkan, Lisa. Lalu apa saja perbandingan properti yang menggunakan channel manager dan tidak menggunakan channel manager? Di sini kami bagi atas dua bagian. Yang kuning kami warnai sebagai properti yang menggunakan channel manager, dan yang hitam tidak menggunakan channel manager. Properti yang menggunakan channel manager tentunya harga di semua OTA dapat seimbang dan juga sehat, dan untuk update harga dan juga jumlah kamar bisa dilakukan dalam hitungan detik, dan untuk brand exposure juga dapat terkelola dengan baik, dan tentunya ini yang paling penting adalah mempunyai ADR yang tinggi, karena proses dynamic pricing itu akan jauh lebih cepat yang bisa Anda lakukan. Dan
berbanding terbalik ketika properti tidak menggunakan channel manager, rasanya sangat sekali complicated, sangat sekali banyak tantangannya, apalagi resiko terkena rate dan tentunya resiko overbooking ini juga common atau sering terjadi ketika properti tidak menggunakan channel manager. Dan tentunya lambat laun untuk update harga dan juga jumlah kamar ini akan terganggu juga. Dan apabila memang properti ibu tidak menggunakan channel manager, rasanya jumlah OTA atau saluran distribusi juga akan sangat terbatas karena memang memiliki banyak kekurangan dan rasanya ini harus segera dirubah. Dan yang selanjutnya adalah Anda akan melakukan manual update apabila memang Anda tidak menggunakan channel manager, karena satu persatu harga harus dirubah dan itu sangat takes time dan akan tidak memberikan efisiensi bagi properti ibu untuk bisa menjual lebih cepat kamar pada momen-momen tertentu. Dan tentunya ranking properti Anda akan rendah karena rate isu dan juga overbooking. Itu yang sangat diwaspadai dan ibu bapak harus bisa melihat ke arah sana. Saat ini mungkin saja teman-teman yang belum menggunakan channel manager saat ini sudah tahu apa saja resikonya, dan mudah-mudahan nanti setelah dari webinar ini akan bergerak menggunakan channel manager untuk kemudahan dan juga kepentingan dari properti itu sendiri. Silakan, Liza. Lalu di sini saya sebagai sales representative dari Book Handling tentunya ingin menawarkan apa yang memang menjadi solusi dari apa ya namanya itu kendala yang dialami oleh properti yang tidak menggunakan channel manager khususnya. Book Handling hadir tentunya sebagai satu-satunya channel manager yang berbasis di Indonesia. Kami hadir di sini untuk membantu pelaku bisnis pariwisata dan juga hotel khususnya untuk bisa bergerak lebih cepat di digital era seperti ini. Dan tentunya juga kami dibantu dengan teknologi yang sangat baik dan tim support kami juga siap sedia untuk bisa membantu Anda khususnya dalam kendali sistem, karena setiap hari tim support akan available untuk membantu, dan juga kami tersedia juga untuk WhatsApp hotline. Dan untuk biaya setup kami berikan gratis, dan tentunya kami juga sudah terintegrasi dengan hotel system yang telah bekerja sama dengan Book Handling. Dan yang paling utama yang kami ingin tawarkan adalah affordable price. Kami menggunakan rupiah, dan ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan peluang menggunakan channel manager yang baik. Apabila memang tertarik, nanti silahkan di momen berikutnya bisa tim kontak ke saya atau misalkan ke Ibu Lisa, itu bisa untuk bisa bertanya apa saja paketnya. Karena saya akan menjelaskan secara singkat. Silakan, Lisa. Lalu bagaimanakah sistem Book Handling itu bekerja? Seperti yang terlihat di layar monitor Anda, di sini terdiri dari beberapa produk. Yang kami highlight di sini adalah channel manager kami sebut dengan channelku, untuk front office system kami sebut hotelku, untuk booking engine atau direct reservation kami sebut bookingku, dan untuk sistem pembayaran yang kami teroboskan terbaru ini adalah Payku. Payku ini adalah sistem pembayaran yang berbentuk software, dan ini sangat membantu sekali. Jadi bagaimana sistem kami bekerja? Apabila memang ada bookingan yang masuk dari OTA dan saluran distribusi online tentunya ini, ataupun memang direct walk-in seperti itu, satu sama lain akan saling terintegrasi sesuai dengan fungsionalnya. Jadi Bapak Ibu akan lebih efisien waktu, akan lebih apa ya namanya, tim di properti juga akan lebih mahir, akan lebih tahu, akan lebih responsibel apabila memang bookingan itu masuk. Ini yang kami ingin tawarkan. Dan untuk sistem pembayaran juga tentunya kami sudah mengupgrade dan memberikan pelayanan yang sangat baik, tentunya lewat produk Payku yang ada di posisi paling bawah. Itu kami sudah setting sedemikian rupa, dan ini menjadi sebuah penawaran terbaik untuk Bapak Ibu bisa gunakan tentunya seperti itu. Lalu seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, kami memiliki head office di Bali. Kami ada di Jalan Kerobokan, dan tentunya
selain juga di Bali, kami memiliki live team yang ada di Surabaya dan juga Yogyakarta. Dan tentunya juga kami memiliki tim yang ada di luar Indonesia. Tentunya kami memiliki home base di Singapura dan tim kami ada di Thailand. Seperti itu. Jadi untuk informasi lebih detailnya juga Bapak Ibu bisa email ke kami ke sales@bookandlink.com atau support@bookandlink.com. Dan apabila memang Ibu Bapak ingin tahu lebih lanjut, lebih detail tentang Book and Link, bisa kunjungi website kami di www.bookandlink.com. Sekian. Seperti itu dari saya, Liza. Bapak Ibu, terima kasih. Halo, Liza. Sepertinya mic-nya di-mute, Liza. Baik, terima kasih Bapak Johannes dan Bapak Angga sudah berbagi tips dan trik dan juga sharing apa saja sih produk-produk yang ada di Book and Link itu sendiri. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Andreas, boleh langsung open mic-nya untuk pertanyaannya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan untuk produk hari ini dari Bapak Indra. Monggo Pak. Ya, selamat pagi untuk tim Book and Link, Pak Johannes, Pak Angga, dan Bu Risa, dan teman-teman semua. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin ada sedikit yang saya dipertanyakan nih Pak. Jadi kalau dilihat dari tadi ya, paket-paket Book and Link itu ada yang channelku, terus ada bookingku, ada payku, dan lain-lain. Kalau seandainya nih salah satu properti kita sudah mempunyai PMS ya, property management system sendiri, misalnya dengan vendor-vendor lain gitu, seperti ada yang mempunyai Realta ataupun misalnya yang menggunakan PHP ya. Apakah kita bisa hanya untuk ambil paket channel punya saja atau harus paket semuanya, atau bagaimana cara kerjasamanya gitu? Mungkin itu saja bisa. Baik, saya bantu jawab ya. Kita dari Book Ending sendiri, kita ada beberapa paket sebenarnya. Jadi dari paket standar itu kita free channel manager dan juga sudah include dengan booking engine. Booking engine kami itu zero commission. Jadi mempermudah Bapak dan Ibu sekalian untuk membuat promo ya Pak, untuk direct booking. Tentunya kalau seandainya kita membuat promo di direct booking, margin yang kita dapat dari online distribution akan jauh lebih banyak. Karena kalau kita lihat sendiri dari OTA kan ada commission ya sekitar 15-20%. Nah, sedangkan booking engine dari Book and Link sendiri kita zero commission. Contohnya kita kalau mau buat promo 5% saja di bawah dari OTA akan lebih menarik untuk tamu mau langsung booking ke direct reservation ya. Dan yang didapat dari properti, dari backend-nya tentunya lebih banyak daripada yang OTA dapatkan begitu. Kalau seandainya Bapak dan Ibu sekalian sudah mempunyai PMS, barangkali tidak ingin join dengan hotelku, bisa Bapak dan Ibu, karena kami juga sudah terintegrasi dengan beberapa partner, bisa dicek langsung dengan di dashboard website kami. Contohnya kalau yang familiar mungkin untuk di warga Garut ataupun di Bali, kita ada Power Pro, VHP, Realta, Expert, itu sudah terintegrasi dan sudah two-way connection. Begitu Bapak Indra. Mungkin yang lain boleh dibantu? Atau mungkin pertanyaannya? Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih kembali Bapak. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin saya berikan untuk kuis pada siang hari ini ya.
Baik, mungkin nanti kalau yang tertarik bisa langsung angkat tangan ya untuk training pada hari ini. Oh ya, ini ada pertanyaan juga untuk training online kapan ya diadakan? Untuk training online nanti bisa dijadwalkan juga dengan tim sales. Jadi nanti kita schedulekan dengan tim sales dan juga tim support kami. Jadi pada saat training tidak hanya kita melihat apa saja gambaran tentang book ending, tapi juga melihat dashboard seperti apa dashboard dari book ending itu sendiri begitu. Baik. Untuk sesi kuis pada siang hari ini, kita mulai saja ya. Kita akan ada door prize spesial yaitu voucher GoPay langsung kita transfer ke nomor GoPay Bapak dan Ibu sekalian. Syaratnya cuma singkat saja, tinggal klik raise your hand saja. Nanti kita akan pilih siapa yang paling cepat di antara Bapak dan Ibu sekalian. Dari produk yang tadi sudah disampaikan dari Bapak Johannes dan Bapak Angga, ada yang tahu enggak produk dari Book Ending channel manager kita apa ya namanya? Baik. Ya, dari Bed Solving Indonesia. Ya, Bed Solving Indonesia. Ya, Bed Solving Indonesia boleh di-unmute. Iya, halo. Ya, bagaimana Bu? Kalau misal produk channel manager dari Bookending itu namanya channelku. Baik. Terima kasih Bu. Ya. Pertanyaannya benar baik. Untuk channel manager kami namanya channelku baik. Dengan Ibu siapa ini mohon maaf? Saya dengan Dayuriani. Baik. Nanti mungkin boleh langsung di-chat untuk namanya dan dari properti mana ya Bu ya? Ya, baik. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua, sebutkan 2 saja dari produk Book and Link. Kita kan ada beberapa produk nih tadi, dari sumber distribution, direct reservation, maupun dari sistem pembayaran. Yuk, mari. Mungkin bisa ada yang langsung tahu, langsung bisa langsung tunjuk tangan, nanti kita langsung sebutkan. Oh, baik. Dari Bed Solving lagi. Ada yang lain mungkin selain Bed Solving? Kita masih ada voucher GoPay 100.000 ini per masing-masing properti. Ya, Bapak Indra boleh? Ya, untuk yang lainnya yaitu ada Payku, hotelku, sama bookingku. Baik, terima kasih Pak Indra. Jawabannya sangat benar. Payku adalah payment gateway kami, channelku adalah channel manager kami, dan bookingku adalah booking engine kami. Baik, untuk pertanyaan ketiga ya. Booking engine kita ada keistimewaannya sendiri. Sebutkan satu saja keistimewaan dari booking engine Book and Link. Baik, silahkan. Ya, dari Aleira. Dari Aleira. Silahkan di open mic-nya. Ya, boleh langsung dijawab dari Aleira. Ya, Aleira. Baik, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, lanjut ke Ibu Indri. Boleh langsung di open mic-nya? Iya. Iya, Mbak. Bisa membuat promotion dengan zero commission. Baik, zero commission ya. Baik, kita masih ada 2 lagi pertanyaan ini dengan voucher GoPay sekarang 50.000. Baik, ada yang tahu enggak Book and Link sudah berdiri selama berapa tahun? Kita kebetulan habis ulang tahun ini saudara-saudara semuanya. Kalau ada yang tahu, ya dari Aleira, boleh? Atau mungkin sedang ada masalah, bisa di chat untuk jawabannya. Aleira. Sepertinya masih ada kendala ya. Baik. Dari Bed Solving.
Ya, dari bed solving. Wah, dari Eleira boleh dibantu untuk jawabannya? Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke bed solving. Boleh di-open mic-nya untuk jawabannya. Lanjut ya. 1, 2, 3. Baik. Mbak, Ya. dari bed solving 8 tahun. Oh, 8 tahun. Baik, benar ya. Baik. 8 tahun ya jawabannya. Baik, sekarang untuk pertanyaan terakhir nih. Baik. Kalau untuk keuntungan dari distribusi online sendiri, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Johannes, baik. Langsung saja, langsung raise your hand. Dari Desa Nirasa Lamping, boleh langsung di-open mic-nya. Ya, dari Desa Nirasa Lamping. Atau kita ganti aja kalau gitu pertanyaannya. Kalau base-nya Book and Link sendiri, kita ada di mana? Nah, ini pertanyaan mudah sekali nih, harusnya semua pada tahu ya. Dari Bapak Riko Parapat, bisa langsung di-open untuk mic-nya. Ada di Bali. Dari Bali, benar sekali. Baik, untuk 5 pertanyaannya sudah terjawab semuanya. Tapi yang lain tidak perlu khawatir karena kita juga akan membagikan souvenir ke beberapa partner kami yang hadir pada siang pada hari ini. Baik, sebelum kita menutup sesi webinar pada hari ini, mungkin boleh dibantu untuk on cam semuanya karena kita akan ada sesi photo session pada siang hari ini. Nanti kita akan tag juga di LinkedIn ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai kenang-kenangan juga kalau kita pernah bertemu dan kenalan juga dengan tim yang lain. Ini bisa sih. Oke, kita masih tunggu yang lain untuk bisa langsung on cam. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, ditunggu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah bergabung pada siang hari ini, sudah mau repot-repot juga buat ikut seminar pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau masih ada salah-salah dari kami ya. Baik, untuk yang tadi sudah dapat door prize, boleh dibantu untuk langsung chat nama dan propertinya ya. Baik, kalau gitu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Pak Jo, Bu Rizky. Terima kasih.